Hai teman-teman semuanya, sebanyak 27 negara Uni Eropa secara resmi mengadopsi aturan baru yang akan membantu blok tersebut mengurangi kontribusinya terhadap deforestasi global. Dengan alasan tersebut, aturan itu mengatur perdagangan serangkaian produk yang mendorong penurunan kawasan hutan di seluruh dunia. Di bawah undang-undang tersebut, perusahaan yang memperdagangkan minyak kelapa sawit, ternak, kopi, kakao, karet, dan kedelai perlu melakukan verifikasi barang yang mereka jual di Uni Eropa. Verifikasi itu memastikan berbagai produk itu tidak menyebabkan deforestasi dan degradasi hutan dimanapun di dunia. Peraturan tersebut juga mencakup produk turunan seperti coklat atau kertas cetak. Keberadaan hutan dinilai penting sebagai cara alami untuk menghilangkan emisi gas rumah kaca dari atmosfer. Alasannya, tumbuhan bisa menyerap karbon dioksida saat tumbuh. Menurut World Resources Institute, kawasan hutan seluas 10 lapangan sepak bola menghilang di dunia setiap menit. Uni Eropa mengatakan, tanpa peraturan baru tersebut, perlu adanya pertanggungjawaban atas hilangnya 248.000 hektar hingga 612.000 hektar deforestasi per tahun. Undang-undang akan memaksa perusahaan menunjukkan barang yang mereka impor mematuhi aturan negara asal, termasuk tentang hak asasi manusia dan perlindungan masyarakat adat. Van Veldhoven menambahkan, Uni Eropa sekarang harus bekerja sama dengan negara produsen guna memastikan mereka dapat beradaptasi dengan undang-undang baru tanpa merugikan ekonomi dan mata pencarian masyarakat mereka. Disebutkan hutan di seluruh dunia semakin terancam oleh penebangan kayu dan pertanian termasuk kedelai dan kelapa sawit. Organisasi Pangan dan Pertanian PBB memperkirakan sebanyak 420 juta hektar atau sekitar 1, juta mil persegi hutan atau area yang lebih luas dari Uni Eropa dihancurkan antara tahun 1990 hingga 2020. Pemberlakuan undang-undang soal deforestasi itu dilakukan pada awal pekan yang lalu. Hanya saja undang-undang bernama Deforestation Regulation atau EUDR sebenarnya sudah disetujui sejak April tahun lalu, namun resmi berlaku pada 16 Mei 2023 ini. Our deforestation regulation answers citizens' call to minimize the European contribution to deforestation and to promote sustainable consumption. Between 1990 and last year, we've lost 420 million hectares of forest. That's an area larger than the European Union. EU demand for commodities like palm oil, soy, wood, beef, cocoa, and coffee are strong drivers of deforestation. More and more citizens want us to put an end to this. Our proposal therefore creates a strong due diligence system. It ensures that we only import these products if we can ascertain that they are deforestation-free and produced legally. Adanya undang-undang itu membuat seluruh komoditas andalan Indonesia akan dilarang masuk ke negara anggota Uni Eropa ini jika tidak lolos uji deforestasi, kecuali daging dan kedelai. Pada neraca perdagangan Indonesia tahun 2022, ekspor minyak sawit dan produk turunannya termasuk kulit dan produk turunannya, lalu karet, kopi, dan kakao menghasilkan 6,5 miliar US dollar. Menanggapi hal ini, Presiden Joko Widodo menyebutkan Uni Eropa sengaja memainkan isu bahwa kelapa sawit dapat merusak lingkungan. Menurut Presiden Jokowi, hal tersebut dilakukan agar minyak yang dihasilkan oleh mereka dari biji bunga matahari tidak kalah saing. Padahal, kata Jokowi, Indonesia saat ini memiliki 13 juta kebun kelapa sawit setiap tahun berproduksi. Produksi minyak kelapa sawit kurang lebih mencapai 46 juta ton per tahun. Namun Jokowi kali ini tidak mengaku pusing nih dengan langkah Uni Eropa yang memblokir sawit Indonesia, sebab Indonesia perlahan bisa memanfaatkan kelapa sawitnya sendiri untuk menghasilkan bahan bakar minyak biodiesel B20, B30, dan B35. Jangan lagi kita mengekspor CPO ini terus-terusan. Harus mulai kita rubah kepada barang setengah jadi atau barang jadi. Ini yang telah kita lakukan. Karena kalau tidak, kita selalu dimain-mainin oleh pasar.
Uni Eropa memunculkan isu tidak ramah lingkungan. Sebetulnya apa sih mereka ngomong seperti itu? Karena sawit ini bisa lebih murah dari minyak bunga matahari yang dihasilkan oleh mereka. Ini hanya perang bisnis antar negara, perang ekonomi antar negara, tapi dipakai alasan terus. Oke, nggak apa-apa, kamu nggak beli CPO kita, tidak apa-apa, karena sekarang kita telah menjadikan CPO kita, minyak kelapa sawit kita, menjadi B20 dan tahun ini sudah B30. Gimana menurut teman-teman nih? Apakah langkah Uni Eropa ini memang murni untuk melindungi hutan di seluruh dunia, atau memang benar yang dikatakan Presiden Jokowi bahwa mereka hanya melindungi produk mereka sendiri? Silakan tulis di kolom komentar.